Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan kembali materi kita pada pagi hari ini, yaitu masuk ke fisika modern. Ada perbedaan mendasar dari fisika klasik dan fisika modern. Jadi untuk fisika modern itu dasar-dasarnya itu didasarkan pada teori kuantum cahaya. Sebagaimana kita ketahui, cahaya ini merupakan salah satu teori yang terus-menerus berkembang, bahkan dari zaman abad sebelum Masehi, para filsuf itu mendefinisikan tentang cahaya. Kemudian dilanjutkan dengan Sir Isaac Newton yang menyebutkan cahaya itu adalah sebuah partikel yang sangat ringan gitu ya, di bukunya yang berjudul Optik. Kemudian berkembang lagi cahaya sebagai gelombang elektromagnetik yang minggu lalu sudah kita bahas, dan sekarang kita akan masuk ke teori kuantum cahaya ya. Kita juga akan bahas fenomena-fenomena apa saja yang kejadiannya itu tidak bisa dijelaskan oleh fisika klasik. Baik, kita mulai. Yang pertama ini adalah radiasi benda hitam. Di sini yang dimaksud dengan benda hitam itu bukan benda yang warnanya hitam ya. Jadi kalau misalkan benda hitam sempurna ini bisa kita simbolkan seperti ini. Kita lihat di sini ada sebuah, ini kita ibaratkan benda hitam yang kotak ini ya. Kemudian ini ada sinar masuk, sinar hijau masuk. Nah, sinar hijau masuk ke dalam benda ini, dia akan terus-menerus dipantulkan di dalam benda ini dan tidak akan pernah kembali keluar dari benda. Jadi benda hitam sempurna itu adalah benda yang dapat menyerap seluruh energinya. Nah, emisivitasnya itu adalah 1 ya. Energi radiasinya bisa kita tulis seperti ini ya. Tau I E A T. T suhu pangkat 4. Di mana E-nya itu adalah emisivitas dan tau-nya itu adalah konstanta Stefan Boltzmann. Kalau misalnya kita tuliskan itu adalah 5,672 kali 10 pangkat minus 8 ya. Dan kalau kita cari dayanya, maka daya itu adalah energi tiap satuan waktu. T kecil ya. T kecil di sini ini adalah waktu, dan T di sini adalah suhu mutlak. Suhu mutlak itu adalah suhu satuannya dalam Kelvin atau derajat Celcius ditambah dengan 273. Nah, kalau misalkan pada saat radiasinya maksimum, maka pada saat radiasinya maksimum, maka semakin besar suhunya ya, semakin besar suhunya, maka panjang gelombangnya akan bergeser ke arah yang lebih pendek. Kita lihat grafik di sini ya. Ketika suhunya itu 6000, ini panjang gelombangnya di sini, di sekitaran yang kuning ya. Kemudian ketika suhunya itu 5000, maka ini panjang gelombangnya ada di yang merah ya. Nah, suhu semakin tinggi, ini 6000, ada yang di kuning. Kuning itu panjang gelombangnya lebih pendek dibandingkan yang merah ya, seperti yang sudah kita jelaskan minggu lalu untuk gelombang elektromagnetik. Di sini lihat dari grafiknya, ketika suhunya semakin tinggi, maka panjang gelombangnya bergeser ke arah yang lebih pendek. Nah, ini dikenal dengan pergeseran Wien. Lambda max kali kante adalah konstan. Konstantanya disebut dengan konstanta Wien, misalnya adalah 2,9 kali 10 pangkat minus 3. Nah, fenomena ini tidak bisa dijelaskan dengan teori fisika klasik ya, tapi bisa dijelaskan dengan teori fisika kuantum. Nah, yang pertama itu teori kuantum cahaya yang disebutkan oleh Max Planck ya. Jadi yang pertama, cahaya itu merupakan partikel tak bermasa yang disebut dengan foton, atau cahaya itu adalah paket-paket energi yang disebut dengan foton. Jadi di sini cahaya ini memiliki momentum, sama mirip-mirip seperti partikel ya. Partikel itu kan punya massa, cahaya nggak punya massa. Partikel punya momentum, ingat momentum itu massa kali kecepatan. Cahaya juga punya momentum, nanti kita lihat berapa besarnya momentum cahaya. Energi foton itu besarnya adalah
H dikalikan frekuensi. Jadi energinya untuk cahaya ini tidak sama dengan di teori gelombang bahwa energi itu dipengaruhi oleh intensitas, tapi di sini energi dipengaruhi oleh frekuensi. Jadi semakin besar frekuensi cahayanya, maka energinya semakin besar. Seperti tadi yang di pergeseran Wien ya, kalau suhunya tinggi, maka energinya akan tinggi, sehingga panjang gelombangnya menjadi pendek. Kenapa panjang gelombangnya pendek? Kita lihat di sini. Frekuensi dengan panjang gelombang itu berbanding terbalik ya. V lambda F. V kecepatan, lambda panjang gelombang dikalikan frekuensi ya. Jadi berbanding terbalik nih. Kalau semakin besar panjang gelombang ya, maka energinya semakin kecil, gitu ya. Hanya ini adalah konstanta Planck, besarnya adalah 6,63 kali 10 pangkat minus 34 Joule second. Ini untuk satu buah foton. Jadi kalau ada N buah foton, maka besarnya tinggal dikalikan jumlah N-nya. Nah, seperti kalau misalnya kita berjalan gitu di bawah sinar matahari, maka ada jutaan foton yang menyentuh kulit kita ya. Ada berapa jumlahnya kita akan bahas nanti di problem solving atau di soal-soal. Selanjutnya adalah efek fotolistrik. Efek fotolistrik ini adalah sebuah fenomena yang tidak bisa juga dijelaskan dengan teori fisika klasik. Efek fotolistrik ini eksperimennya dilakukan oleh Albert Einstein dan kemudian dijelaskan dengan menggunakan teori kuantum cahaya, dan setelah itu Einstein mendapatkan hadiah Nobel. Einstein dan Max Planck ya mendapatkan hadiah Nobel untuk teorinya tersebut. Bagaimana efek fotolistrik ini terjadi? Kita lihat dulu contoh eksperimennya seperti ini ya. Nah ya, misalkan ini ada sumber cahaya dan ini ada sebuah logam. Kita kasih intensitasnya ini di sini warnanya misalnya kita kasih dulu warna merah ya. Panjang gelombangnya besar nih, warna merah dulu. Nah, dan kemudian kita kasih intensitas. Apa yang terjadi? Lihat di situ tidak terjadi apapun ya, tidak ada kejadian apapun ya. Arusnya tetap nol ya. Tegangannya nggak usah kita geser-geser karena arusnya nol ya. Berapapun intensitas yang kita berikan, meskipun intensitasnya kita perbesar lagi, tetap tidak ada elektron yang keluar dari logam. Sekarang kita naikkan sinarnya menjadi sinar warna biru. Nah, panjang gelombangnya ini lebih kecil ya, atau frekuensinya lebih besar. Kita lihat di sini, lihat elektron satu bisa keluar ya, bisa keluar, dan ketika elektron ini nyampe ke kutub yang sebelah sini, maka terjadi arus listrik ya. Kita perbesar lagi. Nah, kita perbesar lagi si energi cahayanya, atau panjang gelombangnya kita perkecil lagi. Ini intensitasnya dulu ya. Lihat di sini. Ketika intensitasnya diperbesar, maka akan semakin memperbanyak elektron. Tapi si energi kinetik elektronnya ini dia tetap aja segini ya. Kalau kita perkecil dia si intensitas, jadi si intensitas ini hanya mempengaruhi jumlah elektron saja, tapi elektronnya geraknya tetap lambat gitu ya. Sekarang bedakan kalau misalnya kita perbesar lagi energi energi cahayanya. Lihat ini panjang gelombangnya makin kecil ya, panjang gelombangnya makin kecil. Lihat di sini kecepatan elektronnya semakin besar ya. Kita perbesar lagi ya energinya. Nah, semakin besar frekuensi cahayanya atau panjang gelombangnya semakin kecil, ternyata elektron ini bergerak semakin cepat. Jadi energi kinetik elektronnya semakin besar.
Kalau kita perbesar intensitasnya, maka elektronnya akan tambah banyak ya. Di sini ada namanya potensial penghenti. Ini adalah untuk berapakah potensial listrik yang dibutuhkan untuk menghentikan elektron-elektron ini. Nah, fenomena ini bisa dijelaskan dengan teori kuantum cahaya sebagai berikut ini ya. Jadi, ketika sinar dijatuhkan pada permukaan logam tersebut, maka elektron keluar dari logam. Tapi syaratnya, keluarnya elektron dari dalam logam itu jika energi cahayanya lebih besar dibandingkan dengan energi ambang atau fungsi kerja logam. Itu syaratnya ya. Jadi, keluarnya elektron dari dalam logam itu tidak dipengaruhi oleh intensitas cahayanya, tapi dipengaruhi oleh panjang gelombang atau frekuensi cahayanya. Seperti tadi di kuantum Planck ya, di teori kuantum Planck, bahwa kalau semakin besar frekuensinya, energinya semakin besar. Jadi si keluarnya elektron itu harus cukup energi cahayanya untuk mengeluarkan elektron tersebut dari dalam logam. Energi kinetik elektron itu bergantung pada frekuensi atau panjang gelombang sinarnya ya. Ketika elektronnya itu terlepas, nah jadi kalau misalkan kita punya sebuah logam dikasih sinar merah, elektronnya itu nggak ada yang keluar, nggak akan ada arus listrik yang keluar dari dalam logam ya. Nah, meskipun intensitasnya itu diperbesar, tidak akan ada elektron yang keluar dari logam. Tapi ketika si frekuensi cahaya yang kita rubah, misalkan dengan sinar warna biru ya, elektron itu akan mampu keluar dari logam. Nah, intensitas cahayanya itu hanya mempengaruhi jumlah elektron yang keluar aja. Jadi semakin besar intensitas atau logam yang disinari, maka kan semakin banyak elektron yang keluar dari logam tersebut ya. Tetapi si intensitasnya itu tidak mempengaruhi dari energi kinetik elektronnya. Nah, besarnya energi fotoelektrik atau fotolistrik, ini energi kinetiknya besarnya adalah E energi cahaya dikurangi E0 energi ambang. Jadi E itu adalah HF yang tadi teori kuantum Planck, dan E0 itu adalah energi ambang yaitu HF0, sehingga energi kinetiknya itu bisa kita tulis E dikurangi E0. Jadi ketika kita memberikan energi pada logam, menyinari logam itu dengan cahaya, jadi kalau kita misalkan ibaratkan kita punya bola, si logam itu kan terdiri dari banyak elektron ya. Logam itu terdiri dari banyak elektron. Elektron itu partikel. Jadi kasarnya itu kalau misalkan kita nendang elektron pakai cahaya, nah cahaya itu gelombang, elektron itu partikel. Kalau dijelaskan dengan teori fisika klasik itu jelas nggak akan nyambung ya. Jadi diibaratkan si cahaya ini punya momentum, sehingga ketika disinari ke logam, yang pertama, dia akan mengeluarkan dulu elektronnya dari dalam logam. Energinya ya, energi cahaya ini diserap oleh elektron untuk keluar dari logam. Kalau misalnya energi cahayanya masih tersisa, maka si energinya itu digunakan oleh elektron untuk bergerak. Jadi menjadi energi kinetik gitu ya. Energi kinetik bisa kita tuliskan dengan E sama dengan setengah mv kuadrat. Jadi persamaannya seperti ini ya. Oke, selanjutnya adalah efek Compton. Efek Compton ini juga sama, sebuah fenomena yang tidak bisa dijelaskan dengan fisika klasik. Jadi di sini ada sebuah elektron. Kalau diibaratkan ini sebuah bola, kemudian ini ditendang dengan cahaya. Apa yang akan terjadi? Menurut fisika klasik ini tidak bisa terjadi, tidak ada interaksi antara partikel dengan gelombang. Tapi ketika di sini fenomenanya memang terjadi seperti ini. Ketika elektron disinari dengan sebuah cahaya yang panjang gelombangnya adalah lambda, maka ternyata si partikel elektron ini bergerak ke arah sini dan cahayanya membelok ke arah sana ya. Nah, fenomenanya juga terjadi panjang gelombang di sini
ternyata lebih besar dibandingkan dengan panjang gelombang sebelumnya. Artinya, energi cahaya di sini lebih kecil dibandingkan dengan energi cahaya sebelum dia menumbuk elektron. Nah, fenomena ini dijelaskan dengan teori kuantum Planck. Jadi cahaya ini memiliki foton atau memiliki energi. Sebagian energinya diserap oleh elektron untuk bergerak dan sisanya sisanya itu menyebabkan panjang gelombangnya ini berubah menjadi lebih panjang. Jadi energi foton sesudah tumbukan lebih kecil di sini dibandingkan dengan energi sebelum dia menumbuk elektron, atau panjang gelombangnya di sini lebih panjang ya. Ingat, energi dengan panjang gelombang itu berbanding terbalik. Lalu berapakah panjang gelombangnya? Bisa kita tulis seperti ini ya. Lambda aksen, lambda setelah tumbukan sama dengan lambda ditambah H per MC kali 1 min cos alfa atau cos theta. Hanya ini adalah konstanta Planck. M-nya di sini adalah massa elektron dan C-nya adalah cepat rambai cahaya 3 kali 10 pangkat 8. Nah, berkaitan dengan itu, karena cahaya dapat bersifat sebagai partikel, maka de Broglie juga berhipotesa. Jika cahaya dapat bersifat sebagai partikel, maka partikel pun bisa bersifat sebagai gelombang. Maka disebut dualisme gelombang partikel. Ini ya. Maka menurut de Broglie, partikel yang bergerak lurus memiliki sifat gelombang. Nah, panjang gelombangnya adalah di sini lambda sama dengan H per MV atau H per P. Ini momentum ya. Jadi ada kaitan antara partikel P ini momentum itu hanya dimiliki oleh partikel, dan lambda ini panjang gelombang. Itu salah satu karakteristik dari gelombang. Jadi ada kaitan. Ketika cahaya dapat bersifat sebagai partikel, cahaya itu gelombang, bersifat sebagai partikel, jadi dia punya momentum ya. Nah, ternyata elektron itu partikel, juga dapat bersifat sebagai gelombang. Nah, ini dibuktikan oleh Davison dan Germer melalui percobaan yang menunjukkan bahwa elektron dapat mengalami difraksi. Ingat, difraksi itu adalah salah satu sifat dari gelombang ya. Baik, itu mungkin yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan untuk dituliskan resumenya dan kita akan lihat problem-problem apa saja yang muncul untuk fisika modern kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.